Dan yang ketiga, bolehkah kita bergosok gigi di siang hari saat puasa? Kita menuju ke pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Bolehkah menggosok gigi di siang hari saat puasa? Nah, ini banyak terjadi juga, Ustadz, di waktu ini. Puasa sunnah pun kan kita sering. Iya, iya. Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Ya, jadi yang namanya siwak ini minal asya'il mu'tadah, dari perkara-perkara yang memang biasa kita lakukan, gitu kan. Terutama ketika kita puasa maupun tidak puasa, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya siwak di siang hari bulan puasa. Bulan puasa. Nah, di sini ulama-ulama kita juga menjawab bahwa terutama di sini Imam Syafi'i sendiri mempunyai mauqif itu bahwa beliau mengatakan yukroh bahasanya. Nah, istilahnya apa? Dimakruhkan. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke pemakruhan ini, para ulama juga membagi istilahnya yang mana sih maksudnya siwak ya, siwak yang makruh itu. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan kalamnya, itu mengatakan apa di sana, makruh ba'da zawali, ba'da zawal misalnya. Apa itu ba'da zawal? Maksudnya adalah ba'da zuhur. Adapun yang sebelumnya itu tidak banyak dipermasalahkan bahwa itu masih dibolehkan ya, tapi yang ba'da zawal ini itu yang dipermasalahkan beberapa ulama ya. Jadi ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan makruh, dan tidak ada yang mengatakan haram. Ya, ini penting, tidak ada yang mengatakan haram. Untuk permasalahan ini, makruh berarti maknanya apa? Jika ditinggalkan kita mendapat pahala, kemudian jika dilakukan tidak mendapat dosa, tidak berdosa lah, ya. Tidak apa-apa. Nah, di sini kenapa kemudian ulama membatasinya dan mengatakan bahwa yang namanya siwak ba'da zawal, gitu kan, finahar Ramadan itu makruh, gitu kan. Iya. Itu memang bentuk perhatian daripada syariat agar kita itu hati-hati, gitu kan, dengan puasa kita, agar tidak ada kemungkinan bisa membatalkan puasa kita, karena dikhawatirkan ain gitu bahasanya ya. Misalnya bekas odol ya, odol yang kita gunakan untuk bersikat itu dikhawatirkan tertelan zat-zatnya. Yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa itu atau al-mufattirat, gitu kan? Ya. Mufattiratus shaum itu imma dia dukhulu dakhil, bahasanya dibagi oleh para ulama yang ketiga, dukhulu dakhil, khuruju kharij, dan yang terakhir al-jima'. Ya, dipisahkan khusus tentang jima'. Dukhulu dakhil. Nah, ini di sini siwak itu menjadi perkara yang perlu kita berhati-hati ya. Masuknya sesuatu, gitu kan, al-ain, gitu kan, yang disebut nama yang al-ain itu maksudnya adalah sebuah benda yang mahsus, yang bisa dirasakan, ukurannya pun hatta ukurannya itu disebutnya oleh para ulama ditakar dengan al-mahsus. Al-mahsus maksudnya masih diterka oleh panca indera. Itu bisa kita rasakan lah, gimana bulir yang kecil itu kan, nah, itu bisa kita rasakan dengan lidah kita. Nah, itu jika masuk ke dalam rongga min manfazin maftuh, maksudnya kalau di kitab, dari rongga-rongga yang disertakan atau disebutkan oleh syariat membatalkan puasa, seperti mulut, hidung, kemudian juga telinga, kan, ubul dan bibir juga termasuk, gitu kan. Nah, itu jika masuk salah satu benda, gitu kan, benda sekecil apapun yang mahsus, yang masih bisa diterka oleh panca indera, masuk ke dalam salah satu manfazin maftuh itu, maka itu yang membatalkan puasa. Nah, ini termasuk dalam siwak ini kita harus hati-hati, mungkin odol gitu kan, odol itu bisa jadi masuk. Nah, dalam perkara ini makanya para ulama tidak sampai mengharamkannya, karena yang namanya bersikat itu kita masih bisa ihtiros, bahasanya kita masih
bisa memungkinkan bahwa kita bersikat juga tanpa menelan Iya. menelan odol, Menelan gitu kan. odolnya. Itu biasa, itu bisa, Iya. itu bisa. Nah di sanalah kemudian perlu kehati-hatian. Makanya ulama bilang makruh agar kita hati-hati, Iya. agar tidak tertelan gitu kan. Akan tetapi kalau kita hati-hati juga kan itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Dan dalam hal ini juga para ulama juga membedakan, ada yang mengatakan boleh, kemudian ada juga yang mengatakan makruh. Ini ketika permasalahannya tentang istilahnya bau mulut kita kan ya, Oh, iya. bau mulut kita yang berubah. Nah, di sini dalilnya Imam Syafi'i itu kenapa kemudian mengatakan makruh gitu kan? Jadi ada hadis yang mengatakan apa? Lahuluhu al-sha'ir atyabu indallahi min rihil misk, gitu bahasanya. Iya. Jadi bau mulutnya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah gitu kan. Jadi di sisi Allah itu maksudnya adalah diganjar, Iya. gitu kan. Di sisi min rihil misk. Dari apa? Dari bau kasturi lah biasanya rihil misk. Jadi dari situ Imam Syafi'i mengambil istinbat bahwa yang namanya bersiwak itu ya pada batasan makruh, bukan pada batasan haram. Jika diharamkan maka lafaznya akan sharih mengatakan ya istilahnya jangan bersiwak misalkan ya gitu. Tapi dalam hadis ini atiab jadi sebuah tafdil gitu kan. Kemudian itu yang dari sana Imam Syafi'i mengambil istinbat hukum afdoliyahnya gitu kan. Biasanya afdoliyahnya ya kita biarkan saja, apa susahnya kita tunggu sampai berbuka dulu lah baru kita puasa. Dan kita sebenarnya bisa siasati sebenarnya untuk masalah bersiwak ini kan. Bersiwak itu ya janganlah sampai lupa bersiwak sebelum fajar gitu kan. Usahakan agar setidaknya itu meminimalisir bau mulut kita. Mungkin itu saja jawabannya. Oke, teman-teman penonton setia PWKNWD YouTube channel, dari pertanyaan yang ketiga kita dapat bisa menerima jawabannya gitu. Jadi siwak itu makruh hukumnya, tidak, dan dia tidak membatalkan puasa, di sana. Yang penting maksudnya ada juga yang bilang boleh. Iya. Yang juga memang ya bersiwak Istilah, ini mampu untuk kita tidak sampai membatalkan puasa. Jadi mungkin untuk pemirsa penonton setiap PWKNWD YouTube channel, mungkin untuk meminimalisir bau mulut itu sebelum subuh itu sikat gigi. Iya, sebelum imsak itu sikat gigi biar bau mulutnya tidak terlalu bau lah gitu saja. Tapi ahsannya kita biarkan saja, nggak seperti yang diriwayatkan hadis yang tadi Ustaz ya. Baunya di hadapan Allah itu melebihi kasturi, sangat wangi sekali gitu. Jadi ya bisa kita ambil kesimpulan ya, lebih baik ditinggalkan lah bersiwak. Makanya di sana ada hanya ulama hanya mengatakan makruh.